Pagi luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran, nama baiknya berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Sebelum memulai pelajaran, saya presisi terlebih dahulu ya. Aisyah, Amelia, Aryani, Dea, Wirawati, Dian, Melisia Novistian, Gita Sari, Januari, Ibu. Munazarah Puput, Naufal Zaki, Panuci Kristina, Rama Chandra, Ranu Gunadiola, Sabrina Elsa, Sinta, Taufik, Hadir. Mania, Yohana Dea. Ya, hadir semua ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan mencoba untuk mengetes kalian. Jadi untuk pembelajaran minggu lalu kita sudah mempelajari tentang dinamika geosfer. Ya, ada berapa? Yang pertama yaitu kedua, ketiga, yang keempat, dan yang kelima, setelah kita mempelajari atmosfer yaitu tentang lapisan udara, maka untuk hari ini kita akan mempelajari tentang hidrosfer, yaitu ilmu yang mempelajari tentang air. Ya, sip. Ya, ilmu yang mempelajari tentang air. Jadi nanti untuk di sini kita akan bersama-sama mempelajari tentang lapisan air. Sebelum ke lapisan air, kita belajar terlebih dahulu mengenai siklus hidrologi. Ya, anak-anak, kalau kita haus, maka kita akan minum. Kita akan minum. Kira-kira kalau kita minum sehari satu anak berapa liter? 2 liter. 2 liter habis? 2 liter habis. Itu satu anak. Nah, kalau satu anak itu 1 liter habis, kira-kira air di bumi ini yang diminum oleh beberapa miliar orang, kira-kira habis tidak? Kenapa? Karena siklus air. Karena adanya siklus air. Ya, jadi untuk manfaat pembelajaran kita hari ini nanti diharapkan anak-anak dapat memahami tentang siklus air dan dapat menganalisis dampak daripada siklus hidrologi terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan manfaat kita belajar dari hidrosfer yang pertama yaitu air sebagai sumber energi. Kemudian kita juga bisa mengkaji lapisan air. Ya. Akan saya jelaskan sedikit ya sebelum kita mengerjakan tugas. Saya berikan materi terlebih dahulu. Dibuka buku paketnya halaman 288.
dinamika hidrosfer, yaitu keseluruhan sistem air di bumi, yaitu meliputi lautan, perairan daratan, air tanah, es, salju, dan air yang ada di atmosfer. Kemudian untuk siklus hidrologi, ini yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Ada 3 siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Halo sahabat cerdas, tahukah kalian sekitar 71% permukaan bumi tertutup oleh air. Dari jumlah tersebut, 97% merupakan air asin yang berada di laut, sedangkan sisanya 3% merupakan air tawar. Sebanyak 2% dari air tawar merupakan es yang berada di kutub. Sisanya yang dapat kita gunakan berada di danau, sungai, dan air tanah. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Semoga video ini akan memudahkanmu dalam memahami materi siklus air. Ya, kalian sudah melihat tentang siklus air. Ya. Nah, di sini saya ingin bertanya, ya, yang bisa nanti bisa tunjuk jari. Siap? Ya. Yang pertama, apa yang menjadi awal dari siklus hidrologi? Ya, Mbak Rano? Evaporasi. Ya, betul, evaporasi. Yang kedua, siap ya? Apa peran hidrosfer dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi? Ya, guys. Hidrosfer berperan sebagai regulator suhu global, menyediakan habitat untuk berbagai organisme dan memanfaatkan fungsi dalam siklus air. Ya, jadi peran hidrosfer di dalam menjaga keseimbangan ekosistem di bumi yaitu sebagai regulator suhu global, menyediakan habitat untuk berbagai organisme dan memainkan peran kunci dalam siklus air. Ya. Sekarang karena kalian sudah mendapatkan penjelasan mengenai siklus air, ya, sekarang kalian membuat kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa, ya. Bisa dimulai sekarang, ya. Yang kemarin dari tes hasil tes, silakan untuk membentuk kelompok. Ya, kelompok pertama yaitu Yohana, Sinta, Muna, dan Gita. Untuk kelompok kedua Feliciano, Fania, Sabrina, Puspita, dan Aryani. Kelompok ketiga Noval, Christine, Amel, dan Dian. Kemudian kelompok 4 Tofi, Bunga, Aisyah, dan Yoga. Kemudian kelompok 5 Rama, Dewi, Ambar, dan Januar. Silahkan membentuk kelompok. Yang pertama ada identitas kelompok, ya. Kelompok ditulis nama masing-masing kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Kemudian kelasnya, kemudian anggota kelompoknya siapa saja, ya. Yang kedua, tujuan
tujuan dari pembelajarannya, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menganalisis dinamika hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat memahami siklus hidrologi dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis pengaruh hidrologi dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh Bu Andi. Kita dari kelompok 1 anggota Yohana Zakarisa, Gita Sari, Sinta Evi Niati, Munazara Pujian Putri. Oke, tugas yang diberikan adalah siklus hidrologi, meliputi evaporasi, transpirasi, evapor transpirasi, kondensasi, adveksi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Oke, jadi di siklus pendek ini bisa dilihat ada pertama evaporasi, yaitu proses air laut menguap. Oke, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Itu tadi presentasi dari kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 1? Dari kelompok 2 mungkin ada pertanyaan? Dari kelompok 3? Dari kelompok 3 boleh diulangi siklus panjang hidrologi. Maaf, tadi siklus panjangnya nggak ada, cuma siklus Oh iya, sedang dalam biasa. siklus sedang. Oke, Siklus sedang meliputi evaporasi, penguapan, kondensasi, adveksi, presipitasi, dan hujan. Sudah ada yang kurang jelas? Mungkin pengertiannya? Iya. Oke. Evaporasi, penguapan benda-benda biotik yang merupakan proses perubahan wujud air menjadi gas. Kemudian kondensasi, perubahan uap air menjadi air. Adveksi,
Perpindahan uap air dari lokasi ke lokasi lain. Presipitasi, segala bentuk curahan atau hujan dari atmosfer ke bumi meliputi hujan, salju, dan es. Ya, hujan, saja. Latihan dari kami. Terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 3 bisa langsung ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Amelia Nita Putri dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, anggota kelompok 3 yaitu ada saya, Amelia Nita Putri, kedua Dian Putri Novita, ada Nova Zakia Syafii, keempat Puji Kristina Bisa Putri. Tugas yang pertama yaitu komponen siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah proses perubahan wujud air menjadi gas. Penguapan di bumi 80% berasal dari penguapan air laut. Yang kedua ada kondensasi. Kondensasi proses perubahan wujud uap air menjadi air akibat pendinginan. Ya, yaitu yang pertama ada evaporasi, kemudian evaporasi menjadi kondensasi, kemudian menjadi hujan. Siklus hidrologi pendek itu adalah air laut yang menguap menjadi gas, kemudian berkondensasi menjadi awan dan hujan yang jatuh ke laut. Kemudian ada siklus panjang hidrologi. Yang pertama itu evaporasi, kemudian kondensasi, kemudian tiupan angin, sublimasi, hujan salju, biosfer, kemudian aliran sungai. Ya, jadi siklus hidrologi panjang yaitu air laut menguap menjadi gas, kemudian membentuk kristal-kristal es di laut, kemudian dibawa angin ke daratan atau penguapan jatuh sebagai salju yang membantu masuk ke sungai lalu kembali ke laut. Yang selanjutnya yaitu menganalisis dampak dari adanya kegiatan manusia tersebut terhadap siklus air di bumi. Yang pertama, membiarkan lahan kosong tanpa menanami tumbuhan. Dampaknya yaitu penurunan kualitas tanah. Tanah yang tidak ditanami tumbuhan kehilangan kesuburan seiring waktu. Yang kedua, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan. Dampaknya penurunan kualitas air. Perubahan penggunaan lahan dapat menyebabkan peningkatan aliran permukaan yang membawa polutan dari bangunan dan ialah. Hal ini dapat merugikan kualitas air di sungai dan danau sekitarnya. Yang ketiga, menggunakan air secara berlebihan untuk kegiatan sehari-hari. Dampaknya yaitu penurunan air tanah. Eksploitasi air yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan level tanah. Ya, jadi itulah hasil kerja kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan atau memberikan kritik, saran atau yang lainnya dari kelompok-kelompok lain silakan. Ya, itu tadi hasil presentasi dari kelompok 3. Ada yang ditanyakan? Ada masukan? Ada saran? Dari kelompok 5 mungkin? Kelompok 5 ada yang ditanyakan? Dari kelompok 4? Ya, dari kelompok 2? Oh, kelompok 1? Ya? Nah, jadi Bu kan di bumi itu kan ada 90% itu air kan Bu? 97%. Nah, itu 3%, 97%-nya itu air laut dan 3%-nya itu air tawar.
Kan air tawar tidak bisa habis, tapi air bersih bisa habis nggak? Air tawar. Kamu tanyanya ke saya atau ke kelompok? Oh, nggak ke Silakan kelompok 1 dijawab. Kira-kira kalau air tawar nggak bisa habis gitu ya. Tapi kira-kira air bersih bisa habis nggak? Tidak. Kenapa? Ya karena ada siklus air yang saya sebutkan ini tadi, makanya air laut atau air bersih tidak akan habis karena melalui proses siklus air tadi. Sudah terjawab. Sudah ada yang ingin menambahkan? Mungkin dari kelompok 4? Ada yang ingin menambahkan? Tidak, Bu. Kira-kira kita akan mengalami krisis air bersih nggak? Hah? Walaupun ada siklus air. Ya, ada. Bisa Jadi, ya, jadi saya sedikit menambahi ya untuk apa namanya tadi air tawar 3% yang ada di bumi ini adalah air tawar. Jadi untuk 97% air asin tadi kan terjadi siklus air yang dari laut kemudian proses terjadinya hujan ya, jadi membentuk air tawar. Tetapi tidak semua air tawar kan menjadi air bersih. Nah itulah dampak daripada kegiatan atau aktivitas manusia yang dapat mencemari lingkungan. Ya, jadi untuk seperti pembuangan sampah di sungai itu juga berpengaruh sekali terhadap kualitas air bersih. Jadi, tidak semua air tawar itu bisa kita gunakan. Nah, jadi nanti itulah yang menyebabkan adanya penggunaan air domestik dan untuk bahan pertanian. Itu kan beda, ya. Jadi kalau untuk yang kita konsumsi sehari-hari ataupun untuk kebutuhan domestik itu adalah air bersih. Betul ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila ada salah kata atau perbuatan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang anak-anak, kira-kira apa yang kita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Januar? Yang kita dapatkan dari pelajaran hari ini tadi adalah kita bisa mengenal tahap-tahap dari siklus air, mulai dari evaporasi hingga sampai infiltrasi. Sudah, Bu. Jadi untuk hari ini ya kita sudah memecahkan masalah dari adanya dampak dari perbuatan manusia ya terhadap siklus air yang ada di bumi. Oke? Jadi dari apa tadi? Lahan kosong, kemudian penggunaan lahan menjadi bangunan sehingga kurangnya resapan air yang menyebabkan terjadinya erosi tanah, penurunan tanah, kemudian terjadinya banjir, ya, serta penggunaan air bersih sehari-hari secara berlebihan. Itu untuk pembelajaran hari ini. Kemudian bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran hari ini? Untuk Krishna. Terindikasi. Ya, karena dapat mengetahui apa? Siklus. Sekarang karena kalian sudah mengetahui tentang siklus air, silakan kerjakan soal-soal berikut. Tulis nama nomor kelas di bagian sebelah kanan.
Sudah semuanya? Jadi anak-anak, untuk kegiatan pembelajaran minggu depan kita akan belajar mengenai lapisan air. Ya. Jadi siapkan untuk materi yang akan dipelajari untuk minggu depan di rumah. Ya. Kegiatan hari ini ya, bahwa air merupakan sumber yang paling utama untuk kehidupan manusia. Jadi bagaimana cara kita merawat bumi kita dengan penggunaan air yang sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita mencemari untuk perairan kita, ya, seperti yang dikatakan kita tadi. Jadi dari di bumi ini air tawar mungkin tidak akan habis, ya. Tetapi kita bisa saja mengalami krisis air bersih. Oleh karena itu, mari kita menjaga bumi kita dari tindakan-tindakan yang dapat mencemari air yang ada di bumi kita. Okay? Mungkin sekian untuk pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Okay? Selamat siang. Untuk semuanya duduk siap gerak. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.